Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pionir dimanapun anda berada. Saat ini sudah tanggal 14 November 2021. Yang agenda awalnya itu awal November kemarin sudah diadakan KYC massal. Tapi sampai saat ini saya lihat di grup-grup dan juga di Facebook ya, banyak teman-teman yang bertanya, sampai saat ini sudah tanggal 14, bagaimana kabar KYC massal? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan informasi ya. Sebenarnya informasi ini sudah lama, tapi mungkin masih banyak teman-teman yang belum paham. Oke, di sini ada info update ya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman pionir semua di Pi Network. Agenda Pi Network 1 Oktober sampai dengan November 2021, pilot KYC hanya 100 pionir untuk masing-masing negara. Jadi kemarin sudah diluncurkan ya, pilot KYC itu hanya 100 pionir untuk masing-masing negara. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu hanya kebagian 100 slot ya, 100 slot kemarin, dan sampai saat ini masih ditinjau. Kenapa demikian? Kenapa lama sekali? Karena tim IT ya, tim inti itu harus mengevaluasi. Jadi kesalahannya di mana, kemudian nanti kurangnya apa. Nah, lalu kemudian nanti setelah selesai ya, setelah yang 100 itu selesai, maka akan diadakan slot berikutnya, yaitu KYC massal 500.000 per hari di seluruh negara ya, bukan 500.000 setiap negara, tapi 500.000 untuk seluruh negara itu per hari ya. Kemudian yang kedua, November 2021 KYC massal. Setelah proses pilot KYC selesai, maka akan dilakukan KYC massal. Akan ada 500.000 slot per hari untuk KYC massal seluruh negara, bukan per masing-masing negara. Oke. Kemudian berikutnya ada November sampai dengan Desember 2021, menu banding untuk perbaikan nama dan akun Pi Network akan diluncurkan setelah proses KYC massal. Jadi maksudnya di sini adalah jika akun kita ya masih memakai nama palsu, atau namanya masih salah satu huruf, atau misalkan ada salah kenapa begini? Ya, misalkan ada kesalahan nama ya, kesalahan nama di situ, misalkan nama kita masih menggunakan nama palsu, atau yang tadinya ada gelar tapi di akun kita tidak ada gelar, itu bisa diperbaiki dan masih ada kesempatan pada saat itu nanti November sampai dengan Desember. Setelah menu banding akan diperbaikan nama dan akun Pi Network akan diluncurkan setelah proses KYC massal. Jadi sepertinya ini nanti akan ada perbandingan nama dulu ya. Setelah perbaikan nama itu baru akan diluncurkan KYC massal. November sampai dengan Desember itu agenda ya. Sekarang sudah pertengahan November ya, kemungkinan nanti awal Desember awal Desember lah ya, itu akan diluncurkan. Oke, berikutnya mainnet di bulan Desember. Untuk agenda awalnya kan tanggal 8, penambang Picoin dari HP akan di stop. Jadi setelah Desember nanti, itu agendanya tanggal 8, maka penambangan di HP sudah tidak berfungsi. Nilai 1 Pi sama dengan 1.000 US dollar. Note atau catatan, meskipun akun sudah KYC dan Pi Network sudah mainnet, dilarang untuk melakukan transaksi terima atau kirim Picoin antar pioner menunggu Impositi. Jadi
di akun kita masing-masing itu kan sudah ada menu transfer ya. Jadi di sini catatannya atau peringatan dari tim City atau tim inti ya, walaupun sudah mainnet dan sudah KYC, bukan berarti kita sudah bisa menggunakan koin-koin kita. Jadi kita masih disuruh menunggu terlebih dahulu, karena ini akibatnya nanti fatal ya. Kalau teman-teman nekat untuk mengirimkan koin kepada teman atau kepada saudara atau kepada anak atau kepada akun-akun teman sendiri, misalkan dalam satu rumah itu ada 3 atau 4 akun, maka akibatnya akan fatal ya. Baik penerima ataupun pengirim akan dibekukan secara permanen. Ini hati-hati ya, ini hati-hati, jangan sampai dilakukan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Januari 2022, semua akun Pi akan disinkronisasi dengan hackathon. Akun-akun palsu, akun-akun yang melakukan transaksi sebelum waktunya akan dihanguskan, termasuk akun pengirim maupun akun penerima. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi Januari itu, pokoknya bulan Januari itu jangan melakukan apa-apa dulu ya. Stop. Walaupun setelah mainnet ya ataupun setelah KYC, kita belum diperbolehkan untuk melakukan apa-apa. Kemudian berikutnya adalah Januari dan juga Februari sampai dengan Februari 2022. Sinkronisasi akun dengan hackathon dimulainya sistem barter atau pertukaran Pi. Menggunakan Pi untuk ditukar dengan barang di market seperti kendaraan dan lain-lain. Nah, jadi nanti jadwalnya itu dari Januari sampai dengan Februari. Nah, jadi antara Januari dan juga Februari itu kita sudah bisa melakukan pertukaran Pi koin kita atau barter ya. Istilahnya kalau sekarang itu kita belanja di supermarketnya. Ada nanti supermarketnya Pi khusus ya, di Indonesia sudah ada sekarang, dan sekarang masih dilakukan penyempurnaan ya, belum sempurna. Nah, setelah dilakukan penyempurnaan, maka kita bisa berbelanja di market tersebut ya. Di market tersebut ya sudah termasuk lengkap ya, termasuk kita bisa beli laptop, handphone, mobil pun ada ya. Itu agendanya Januari sampai dengan Februari ya, mudah-mudahan bisa secepatnya lah ya. Kemudian berikutnya ada Maret 2021, itu adalah HUT atau hari ulang tahunnya Pi Network, yaitu pada tanggal 14 Maret 2022. Maka Picoin listing di bursa penukaran aset digital. Nah, koin Pi dapat ditukar ke exchanger aset digital untuk ditukar ke mata uang fiat. Nah, ini pada saat ini maksudnya yang ditunggu-tunggu, yaitu pada bulan Maret 2022 pada saat ulang tahunnya Pi Network. Maka disitulah harga koin akan mengalami pump ya. Pump itu adalah lonjakan harga, lompatan harga yang signifikan ya. Misalkan tadinya 100 bisa jadi 300, 400, bahkan mungkin ada sampai dengan 1000. Ya, intinya kita baru bisa menukarkan atau mencairkan uang kita tersebut ya, koin kita tersebut pada bulan Maret 2021 sekitar tanggal 14 2022 Mas. Ya, jadi itulah ya teman-teman ya. Intinya untuk KYC kita mesti bersabar, karena yang 100 slot pertama itu belum belum 100% diverifikasi, karena masih ditinjau oleh tim Citi atau tim inti untuk dilakukan pembaruan ya. Jadi kekurangannya di mana, nanti setelah dilakukan peninjauan maka yang 100 tersebut akan terverifikasi, dan setelah itu maka slot berikutnya yang terbuka adalah 500.000 per hari untuk seluruh negara ya, bukan satu negara. Jadi intinya itulah ya teman-teman ya. Kita mesti bersabar ya, sabarlah. Yang penting, yang pasti kita pasti akan dapat untuk mencairkan uang kita.
Tapi kalau berdasarkan informasi di sini bahwa Januari sampai dengan Februari itu entah lambat ataupun cepat itu kita sudah bisa menukarkan koin-koin kita dengan barang ya, dengan barang. Belum bisa dicairkan jadi uang, tapi sudah bisa ditukarkan dengan barang. Entah itu mobil, motor, handphone, laptop, dan semua yang tersedia di chain mall tersebut, maka kita bisa berbelanja. Ya tidak ada ubahnya lah ya dengan kita berbelanja di supermarket, di market lain seperti Shopee, Lazada, seperti itu ya. Jadi apapun yang tersedia di sana kita bisa menukarkan koin kita dengan barang-barang tersebut. Tapi saran saya karena kemungkinan pada saat itu nanti nilai konsensus atau nilai tukar koin kita itu masih rendah. Jadi kalau saran saya ya apa salahnya ya kita menunggu sedikit agar supaya nanti nilai koin kita itu akan semakin bernilai atau akan semakin tinggi. Karena ingat teman-teman, tadi saya sudah sebutkan bahwa nanti pada saat Januari itu kita sudah tidak bisa lagi menambang melalui handphone. Jadi penambangan kita melalui handphone itu sudah di stop dan kita harus pakai node ya, pakai node. Node itu berarti harus pakai PC, ya minimal laptop lah ya. Jadi dia semacam apa ya, semacam trading seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di situ nanti kita hanya untuk menghold atau menahan koin kita supaya nanti semakin lama koin kita akan semakin berharga. Oke, mudah-mudahan dipahami lah teman-teman ya. Jadi intinya sabar saja, itu sudah pasti akan terjadi, hanya menunggu waktu saja. Ya apa salahnya sih? Apalagi kita yang baru daftar ya, yang baru daftar 2 bulan terakhir. Karena kan Pi Network itu kan viralnya di Indonesia itu baru 2 bulan terakhir. Kemarin saya dapat informasi bahwa penambang Pi di Indonesia itu hanya berapa saja ya, cuma ya pokoknya nggak nyampe 0,1% lah ya, 0,1% dari jumlah penduduk atau jumlah jiwa Indonesia. Jadi sangat sedikit sekali, dan beruntunglah Anda yang sudah bergabung di Pi Network, dan jaga akun Anda jangan sampai bocor. Yang pasti nomor handphone jangan sampai hangus, dan juga password jangan sampai lupa ya. Oke, jadi itu saja, salam petir dari Lampung. Mudah-mudahan kita sukses semuanya ya, tercapai apa yang kita cita-citakan ya. Salam petir dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.